Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wina Marliana, guru dari SMP 14 Tangsel untuk Mapel IPS. Di sini saya juga sebagai mahasiswa PPG kategori 3 tahun 2023 Universitas Pamulang. Saya akan menayangkan video aksi pembelajaran 2 tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Assalamualaikum. Gimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat belajarnya? Semangat. Ya. Nah, coba sekarang sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Coba silakan ketua kelas dipimpin dulu berdoa. Duduk bersiap, bersiap berdoa dimulai. Selanjutnya, siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak Yakin, alhamdulillah sehat semua. Sehat. Ya, silakan coba berdiri ya. Periksa kelengkapan kalian. Ada semua, buku ada, pensil ada, baju rapi semua dimasukkan. Ya. Jadi hari ini kita belajar ya tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Ya. Kemudian nanti kalian ada yang ingat pelajaran minggu lalu apa sih itu interaksi sosial? Ada yang tahu? Interaksi sosial. Boleh tunjuk tangan? Apa? Norma atau aturan. Ada lagi yang tahu interaksi sosial itu apa? Ngobrol. Iya, boleh. Ada lagi yang tahu interaksi sosial itu apa? Iya, Saling berbicara satu sama lain. saling berbicara satu sama lain. Berinteraksi. Interaksi. Ya, betul ya. Interaksi sosial adalah saling berbicara satu sama lain, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Ya. Ya, untuk hari ini untuk lebih mengenalnya lagi mengenai interaksi dan juga lembaga sosial, ya, Ibu akan tayangkan video ya pembelajaran tentang interaksi dan lembaga sosial. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi karena Boleh manusia sambil seharusnya dicatat. memenuhi Ya. kebutuhan. Misalnya, kebutuhan manusia akan keturunan sehingga perlu adanya suatu keluarga. Kebutuhan akan pendidikan perlu adanya sekolah. Dan kebutuhan akan makan perlu adanya pasar untuk mendapatkan makanan. Ingat ya, jenis dan fungsi lembaga sosial. Kemudian nanti membuat dan mendesain clipping interaksi sosial dan lembaga sosial. Kemudian menyajikan hasil analisis faktor penyebab dan menjawab soal yang nanti saya berikan. Interaksi sosial dan lembaga sosial. Nah, ini pengertiannya. Betul ya tadi. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi, baik itu tadi antar individu ya, antar individu, kelompok atau antar kelompok ya. Kenapa kita perlu norma? Perlu aturan. Sekolah juga kita perlu aturan. Contoh aturan atau norma yang ada di sekolah. Pertama adalah aturan ya, ketentuan yang mengikat kelompok dalam masyarakat. Ya, itu dalam dunia pendidikan. Kemudian di sini norma atau interaksi pembentukan lembaga sosial. Di sini ada beberapa. Yang pertama adalah cara. Yang kedua kebiasaan, kelakuan dan adat istiadat. Ya, norma itu berdasarkan dengan cara atau kebiasaan. Kemudian tata kelakuan dan adat istiadat. Misalnya, ketika kita ya pergi ke suatu tempat yang mungkin di sana tidak bolehkan, ya menurut aturan di sana tidak boleh. Ada nggak contoh? Kemudian
Interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial dan norma sosial. Di sini tadi dikatakan ada individu, ya individu dan kelompok, ya antar kelompok maupun secara lembaga. Ya, lanjut. Di sini lembaga institusinya ada yang tidak terencana dan terencana. Nah, ini adalah contoh-contoh lembaga sosial. Ya, ini adalah himpunan norma tingkat kebutuhan dalam masyarakat. Ternyata dunia pun punya lembaga sosial. Ya, tujuannya untuk apa? Kalau untuk membantu ya. Tuh. Sama lain. Ya contohnya, kalau ada kejadian apa di mana, contoh bantuan yang diberikan. Coba misalnya kita di Aceh gimana? Ada tsunami di Aceh. Kasih bantuan. Siapa saja yang memberikan bantuan? Iya, lembaga bahkan ya bantuan antar negara pun ya itu ikut membantu. Makanya ada lembaga sosial dunia. Lembaga sosial berikutnya ya beberapa di sini dapat dibentuk, diubah, dipertahankan sesuai dengan kehidupan ya untuk memenuhi. Kemudian adanya tata tertib. Lembaga sosial ini tadi apa saja? Ada apa saja? Yang paling kecil? Lembaga. Yang paling kecil lembaga sosial. Kamu interaksi dengan siapa? Keluarga. Kedua, Pendidikan. pendidikan. Apa lagi? Agama. Ekonomi. Agama. Apa lagi? Ekonomi. Apa lagi? Dan politik. Politik. Nah, ini berkaitan dengan nanti materi pembelajaran kita hari ini adalah kalian nanti akan mempresentasikan tentang fungsi-fungsi dari lembaga sosial ini. Ya. Nih, contohnya keluarga bisa dilihat. Elemen dari keluarga ada siapa saja sebaiknya. Keluarga dikatakan utuh jika ada Ayah, ibu, adik, kakak, abang. Nah, itu ya. Kemudian di sini pendidikan. Ada siapa saja di dalam unsur pendidikan? Siswa, Ya, kepala sekolah, guru, apalagi? Satpam, OB. Ya, kepala sekolah, pasti ya semua. Perlu ya. Kalau kurang dari salah satu itu, apa yang terjadi? Kamu nggak ada kantin ya misalnya? bisa jajan. Ya. Ya, jadi itu adalah suatu kesatuan yang harus ada ya. Jadi ketika tidak ada ya maka akan merasa kekurangan ya. Tapi kalian seneng ya kalau gurunya nggak ada? Jangan dong ya. Kemudian lembaga sosial yang berikutnya adalah koperasi. Ada yang tahu nggak koperasi itu apa? Koperasi itu adalah lembaga ekonomi ya, kekeluargaan yang sifatnya kekeluargaan. Kalau kekeluargaan itu sifatnya bagaimana? Menabung kemudian membantu ya di antara kelompok tersebut saling membantu. Ya. Jadi keluarga juga sama ya harus saling. Lembaga politik. Ya, jadi ini berkaitan dengan lembaga kenegaraan. Perlu nggak negara mempunyai lembaga? Tujuannya untuk apa? Biar untuk mengatur sistem. Ada lagi? Membuat peraturan. Ya, membuat peraturan betul sekali ya. Jadi negara juga perlu adanya lembaga-lembaga yang mengatur ya tentang pemerintahan. Ya, berarti ada dong yang bisa mencontohkan lembaga sosial dari negara apa saja? Ayo, siapa yang bisa? Ada pemilihan presiden oleh masyarakat melalui MPR,
lembaga MPR, lembaga apa lagi? DPR katanya. Ada lagi? Mahkamah Agung. Ya, dan sebagainya. Ya, itu adalah contoh dari lembaga-lembaga sosial. Nah, untuk lebih memahami ya, kalian sekarang coba ya lihat, ini ada LKPD yang Ibu bagikan. Ya, kalian lihat, kemudian kalian lakukan ya penempelan, membuat clippingnya ini karena kita mengerjakannya hari ini. Ya, silakan jangan lama-lama menempelnya. Yang lain boleh cari jawabannya. Kemudian dituliskan di keterangan gambar. Ya, silakan segera ditulis, bantu temennya, bantu temennya. Ditulis aja. Lembaga sosial. Sini. Ditulis yang sesuai ya. Enggak apa-apa, pakai ini biar berwarna, biar bagus. Ya, silakan. Enggak apa-apa, nggak usah bagus, yang penting isinya ya. Adalah Ya, silakan. Ayo, boleh ini ditulis di sini. Oh, jangan kecil-kecil nempelnya. Boleh berurutan keluarga. Kalian apa lagi? Apa sono nggak apa-apa, Pak? Udah belum? berarti agama contoh emang agama nggak tahu tapi itu 1, 2, 3 Ini kali ini pendidikan saya gitu. ini agama juga agama apa ya Pak. tapi itu juga kayak aneh. Oh, ini pendidikan. Boleh, siapa duluan nih ya? Yang paling duluan selesai. Dan hasilnya lebih bagus. Proteksi 5 Ya, jadi nanti kalian makan aja di sini nama jenis lembaga sosialnya, kemudian fungsi dari lembaga sosial tersebut. Boleh ganti bawah juga ditulis sambil ya. Kalau bisa gambarnya yang ini. Ya, yang besar aja, yang besar. Yang besar saja. Siapa yang berpikir duluan lah? Kan ada banyak ya, silakan nanti semuanya kebagian bicara ya.
kelompok berapa? Saya kasih nama. Kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Silakan satu berkelompok di sini. Nah, kamu pegang. Politik di sini sama tuh. Politik sama di sini. Orang gambar ini Coba ketuanya siapa yang bicara? Silakan dengerin ya semua sambil diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menginformasikan tentang lembaga sosial. Suaranya coba. Di sini ada lembaga keluarga. Suaranya kencengin. Di sini ada lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah lembaga sosial yang paling kecil dan terbentuk dari pernikahan serta darah antar individu. Fungsi lembaga keluarga reproduksi, sosialisasi, ekonomi, proteksi. Coba. Kedengeran nggak yang lain? Tidak. Coba lebih kencang lagi suaranya. Afeksi, pemberian status sosial. Di sini juga ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah orang-orang berhak memperoleh pendidikan dalam rentang usia tertentu. Fungsi lembaga pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan individu dan tempat pendapat ilmu. Di sini juga ada lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang berfungsi dalam bidang perekonomian. Fungsinya adalah mengatur masalah hubungan. Sudah ini saja presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo beri aplaus buat kawan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang lembaga sosial. Ada baca dari sini, Mbak. Lembaga agama adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan, membina kehidupan beragama yang dibentuk oleh umat beragama. Lembaga politik adalah perilaku politik yang terpola dalam bidang politik. Lembaga pendidikan Adalah tempat orang-orang berhak memperoleh pendidikan. Baik. Boleh. Kelompok lain ada yang mau memberikan tanggapan tidak pada kelompok ini? Coba. Di sini kira-kira mana yang belum lengkap ya? Coba. Penjelasannya yang belum lengkap. Coba kasih tanggapan. Ya, di sini keluarga belum lengkap. Ya, tapi mungkin bisa menjelaskan apa itu keluarga. Coba. Ya, silakan. Lembaga keluarga adalah sosial. Ya, itu ya. Yang sangat penting katanya lembaga keluarga. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan kepada kelompok 2. Kelompok 3 ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin ada, pasti ada. Coba. Ini bisa menjelaskan mereka. Coba. Lembaga apa yang mau dijelaskan? Mana? Ekonomi katanya. Coba jelaskan lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mengatur tata hubungan antar individu. Tata hubungan antar individu, ya. Jadi dengan adanya aturan-aturan kemudian terbentuklah lembaga ekonomi, ya. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan untuk kelompok, karena dia yang terakhir nih kita tanya terus ya. Ada lagi? Politik boleh. Politik boleh dijelaskan? Lembaga politik adalah perilaku politik yang terpola dalam bidang politik. Perilaku politik yang berpola dalam bidang politik. Ya baik, terima kasih untuk kelompok 2. Aplaus ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya sudah mempresentasikan dengan sangat baik ya. Mudah-mudahan ya di pertemuan selanjutnya bisa lebih ditingkatkan lagi. Ya. Kemudian selanjutnya Ibu akan memeriksa hasil kerja kalian. Ya, kemudian Ibu akan bagikan LKPD. Di situ ada, coba lihat di halaman terakhir, ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan. Ada untuk pertemuan pertama, silakan ada 5 pertanyaan. Silakan tulis nama. Kan ini penilaian. Coba boleh pakai jawaban sendiri-sendiri. Jawabannya boleh berbeda, tergantung dari atau siapa tahu jawaban kalian lebih daripada temannya. Udah, kelompok ini sudah selesai. Semua nulis lah, jadi jawabannya aja. Menurut tampilan teman kalian tadi, kelompok mana yang paling bagus? Yang mana? Kelompok 3. Ya, menilai. Sekarang coba kalian menilai dari teman kalian per kelompok. Kalau kelompok ini menilai kelompok mana yang paling bagus? Kalau kelompok ini menilai kelompok mana yang bagus? Ini 3 juga harus bisa menilai kelompok mana yang bagus di antara ini dan ini. Ya, nggak apa-apa, di antara ini dan ini dilihat dari tampilannya, kemudian dilihat dari jawabannya. Oh, ini 3 menjawab kelompok 1. Ya, karena sudah dihitung, maka kita simpulkan bahwa yang paling bagus adalah yang kelompok 7. Oke, ya ditunggu ya nanti hadiahnya ya. Nah, dah, baik, sudah ya dikumpulkan semua. Nanti Ibu nilai. Setelah pembelajaran. Selanjutnya, baik ya. Kita sudah melakukan ya tanggapan terhadap teman dan sebagainya. Ya, kemudian tentu saja Ibu akan minta kalian menyimpulkan. Ya. Kira-kira menurut kesimpulan kalian, tadi kita berbicara masalah apa? Sosial. Ya, Ibu menjelaskan tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Tetapi yang kalian presentasikan apa? Lembaga sosial dan fungsi dari lembaga sosial. Ya, jadi hari ini kita sudah, jadi kesimpulannya pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Kemudian ya, pengertian dari lembaga sosial dan fungsi dari lembaga sosial. Ya, nanti di pertemuan berikutnya mudah-mudahan ya ada lagi yang kita bahas masih terkait dengan interaksi sosial dan lembaga sosial pada pertemuan kedua. Ya. Baik, terima kasih untuk hari ini, untuk pembelajarannya. Ya, kita tutup dengan doa. Ya, silahkan kembali dipimpin doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, boleh. Silakan langsung dikumpulkan. Nanti ada penilaian kelompok dari hasil clipping kalian yang minggu lalu yang sudah kalian perbaiki tadi, ya.
Kemudian ada juga penilaian individu dari jawaban LKPP kalian. Jadi tentu saja kita setiap pertemuan harus bisa menyimpulkan, ya. Ibu akan menanyakan bahwa kesimpulan hari ini, interaksi dan lembaga sosial itu dipengaruhi oleh apa saja? Kesimpulan untuk hari ini. 2 faktor. Faktor apa saja? Manusia. Ya, jadi kesimpulannya pada pertemuan hari ini adalah interaksi dan lembaga sosial dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor manusia itu sendiri. Ada yang bisa mencontohkan faktor alam apa saja? Gunung meletus, angin, Ya, faktor manusia. Iya. Nah, ya jadi untuk pembelajaran hari ini siapa yang tidak paham? Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, baik, kita tutup saja pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, ya kita ice breaking dulu. Ya, silakan, ayo. Dipandu oleh teman kalian. Kita bareng-bareng sini berdua, boleh? Gimana? Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di atas pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi 2 jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara pinggir. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kencing. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Ya, terima kasih ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini kita berdoa. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan boleh dipimpin doa. Duduk bersiap, bersiap berdoa dimulai. Demikian video pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih.